حي على الصلاة. Assalamualaikum sahabat lillah. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di salah satu daerah yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Bonde ini sejak dari dulu itu adalah pusat pendidikan Islam, pengkajian Islam, terutama kaitan dengan pengembangan ilmu saraf dan nahu. Di sini memang, jadi banyak ulama-ulama ulama-ulama di Mandar ini, bahkan di luar di Sulawesi Barat ini yang datang belajar di sini. Kalau pengajian kitab kuning, khususnya kalau pengajian di Campalagian ini sebenarnya sudah lama. Sudah dari dulu ada pengajian dasar untuk kitab kuning. Cuma kalau di rumah ini, ya termasuk belum terlalu lama. Tapi jauh sebelumnya bahkan pada zaman penjajahan Belanda sebenarnya sudah ada pengajian. Jadi jauh sebelumnya. Kemudian kalau pengajian datang rata-rata dari, kalau di rumah rata-rata dari luar. Jadi dia biasanya banyak itu waktu libur. Kalau misalnya di kalangan sekolah, di kalangan santri, dia biasanya menjelang bulan puasa atau dia sesudah ujian. Kemudian kalau di kalangan mahasiswa, di kalangan perguruan tinggi yang jurusan bahasa Arab biasa dengan sastra Arab, itu biasanya setelah final, setelah ujian semester. Pertama kalau di sini kita khususnya di rumah ini, kita mengajarkan betul-betul dasar. Artinya dasar untuk pembelajaran saraf dan dasar untuk pembelajaran nahwu. Kemudian kalau misalnya pengembangannya nanti, setelah ada dasar untuk saraf dan setelah ada dasar untuk nahwu, pengembangannya nanti untuk pembelajaran kitab kuning lebih lanjut, biasanya kita arahkan ke as-salafi. Jadi utamanya itu anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Katakanlah tadi disampaikan bahwa ada sekian anak-anak pesantren itu yang dari luar itu, katakanlah di Mangkoso. Rata-rata mereka itu yang mau berangkat ke luar negeri, datang dulu sini mau belajar khusus nahwu dan saraf. Santri musiman ini biasa sampai 50-60 orang. Kemarin saja anak UIN itu ada 60 orang yang jurusan bahasa Arab dengan sastra Arab. Ada juga yang sebagian tafsir hadis. Ya alhamdulillah, di samping ada background dari pesantren atau dari jurusan sastra, ada juga yang dari jurusan umum. Bahkan kemarin ada anak UNEM 3 orang. Kemudian yang dari SMA juga. Kalau anak-anak rata-rata penduduk di sini yang tidak masuk di as-salafi, yang di sekolah di SMP dengan SMA, ada juga yang masuk pembelajaran non formal ini. Alhamdulillah kalau di Campa ini
ada khusus rumah wakaf istilahnya yang ditempati anak-anak dari luar Campa, dari Bugis atau dari Makassar. Ada rumah khususnya untuk perempuan, ada dua rumah itu yang khusus diperuntukkan untuk perempuan, ada di depan masjid di Desa Bonde. Kemudian kalau yang laki-laki ini agak-agak susah karena rumah wakaf untuk laki-laki itu saya lihat di sana kondisinya memprihatinkan. Jadi mungkin ke depan ini yang kita harus pikirkan, khusus rumah wakaf laki-laki, karena rumah wakaf laki-laki di samping kecil ada dua memang di sana tapi kecil. Kemudian ada rumahnya guru, itu rumahnya kiai, itu bukan rumah wakaf. Jadi ke depan ini memang perlu ada semacam perhatian bagaimana untuk ke depan ini ada khusus rumah wakaf laki-laki, ya, rumah wakaf untuk diperuntukkan untuk laki-laki. Sukun itu memakai huruf ilat, jadi dia adalah binasa. Jadi anak-anak yang datang belajar inilah di sini juga kita siapkan rumah wakaf. Ada 2 rumah wakaf di sini, tapi ada juga rumah masyarakat itu yang kita siapkan untuk menampung anak-anak yang datang belajar di sini khusus nahu dan saraf. Jadi mereka juga datang di sini tanpa dipungut biaya. Bahkan ada sekian rumah itu yang yang mereka siap ditempati rumahnya. Mereka juga siapkan itu semua kebutuhan anak-anak, termasuk untuk makanannya apa semua. Jadi tradisi memang di sini ya kita ya Pak, keikhlasan itu. Jadi tidak ada yang digaji. Semua guru-guru tidak ada yang digaji. Jadi di Bonde ini khususnya kita di sini di Kampung Mas ini masih kelas. Ya, karena kita punya dasar di sini dari dulu juga ulama-ulama kita itu ya dasarnya keikhlasan. Orang mengajar di sini